Lasmi tak pernah membayangkan bahwa hidupnya yang keras sebagai pemulung akan membawanya pada sebuah peristiwa yang mengubah segalanya. Di antara tumpukan sampah, ia menemukan seorang pria muda tak sadarkan diri, seseorang tanpa nama, tanpa ingatan, namun perlahan mengisi hari-harinya. Saat mereka mulai terbiasa satu sama lain, sebuah kejadian tak terduga membuka rahasia besar yang tersembunyi. Siapa sebenarnya pria itu? Dan bagaimana pertemuan ini akan mengubah jalan hidup mereka berdua? Lasmi menghela napas panjang sambil mengikat rambutnya yang sudah lepek oleh keringat dan debu. Malam itu, bulan bersinar redup, menerangi tempat pembuangan sampah di pinggiran kota yang menjadi ladang penghasilannya sehari-hari. Tangannya yang kasar terus memilah-milah barang bekas, mencari sesuatu yang masih bisa dijual. Botol plastik, kaleng bekas, dan kardus basah dimasukkannya ke dalam karung yang mulai penuh. Bau busuk bercampur asap dari pembakaran sampah sudah menjadi bagian dari hidupnya. Lasmi tidak mengeluh, karena ini satu-satunya cara agar ia bisa bertahan hidup. Saat sedang membongkar tumpukan kardus besar, matanya menangkap sesuatu yang tidak biasa. Di antara sampah dan limbah, tergeletak sesosok tubuh laki-laki muda. Lasmi tertegun, jantungnya berdegup kencang. Lelaki itu tampak lusuh, dengan pakaian yang robek dan kotor. Wajahnya tertutup debu, dan ada bekas luka di dahinya. Dengan ragu-ragu, Lasmi mendekat, berharap orang itu masih bernapas. Ketika ia berjongkok untuk memeriksa, samar-samar ia melihat dadanya masih naik turun. Lelaki itu masih hidup. Lasmi menelan ludah, pikirannya berkecamuk. Apakah lelaki ini korban kejahatan? Apakah dia orang gila yang tersesat? Atau mungkin hanya seorang gelandangan? Namun, melihat wajahnya yang meski kotor tetap menunjukkan ketampanan, Lasmi ragu jika ia hanya seorang tunawisma biasa. Tubuhnya juga tidak sekurus orang yang sudah lama hidup di jalanan. Naluri kemanusiaannya berkata ia tidak bisa meninggalkan lelaki itu di sana. Jika tetap dibiarkan, bisa saja ia dimakan tikus atau menjadi sasaran kejahatan. Dengan susah payah, Lasmi menyelipkan lengannya ke bawah tubuh lelaki itu dan mencoba mengangkatnya. Berat. Tapi Lasmi tidak menyerah, menggunakan seluruh tenaganya. Lasmi akhirnya berhasil mengangkut lelaki itu ke atas gerobaknya. Ia meletakkan beberapa karung sebagai alas agar tubuhnya tidak semakin terluka. Dengan tangan gemetar, ia mulai mendorong gerobaknya keluar dari tempat pembuangan sampah yang sunyi. Jalanan berbatu membuat gerobaknya berguncang, tapi Lasmi terus melangkah, memikirkan apa yang harus ia lakukan setelah ini. Ia bukan dokter, tidak punya uang untuk membawa lelaki itu ke rumah sakit. Satu-satunya tempat yang bisa ia tuju adalah rumahnya sendiri, gubuk kecil yang hanya terdiri dari satu ruangan dengan atap seng yang sering bocor. Setibanya di rumah, Lasmi menarik napas lega. Ia menyeret tubuh lelaki itu dari gerobak ke atas tikar tipis yang menjadi alas tidurnya. Tangannya segera meraih ember kecil dan kain lap, lalu mulai membersihkan wajah dan luka di tubuh lelaki itu. Setiap kali ia mengusap luka di dahi lelaki itu, hatinya terasa nyeri entah kenapa. Ia tak mengenalnya, tapi ada sesuatu dalam diri lelaki ini yang membuatnya ingin melindunginya. Setelah luka-lukanya bersih, Lasmi menyelimuti tubuh lelaki itu dengan kain kumalnya, berharap suhu tubuhnya tetap hangat. Malam semakin larut, tapi Lasmi tak bisa tidur. Ia duduk bersandar di dinding kayu rapuh gubuknya, sesekali memandangi lelaki yang masih tak sadarkan diri itu. Bayangan masa lalunya melintas di benaknya. Ia tahu bagaimana rasanya terbuang dan sendirian. Sejak kecil, Lasmi hidup tanpa keluarga, bertahan dari belas kasihan orang lain hingga akhirnya terbiasa mengandalkan dirinya sendiri. Ia tidak tahu siapa lelaki ini, tapi melihatnya dalam keadaan seperti itu membuatnya teringat pada dirinya sendiri. Terlantar, tanpa pegangan, angin malam berhembus masuk melalui celah dinding yang berlubang. Lasmi memeluk lututnya, merenungi apa yang telah ia lakukan hari ini. Besok pagi, ia berharap lelaki itu bangun dan bisa menjelaskan siapa dirinya. Namun, jika ia tetap tidak sadarkan diri, apa yang harus ia lakukan? Haruskah ia mencari bantuan? Atau tetap merawatnya sendiri?
Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya hingga akhirnya ia terlelap dalam posisi duduk, di samping lelaki asing yang kini tertidur lelap di dalam kehangatan kecil yang ia berikan malam itu. Lasmi tidak tahu bahwa pertemuan tak terduga ini akan mengubah seluruh hidupnya. Cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui celah-celah atap seng yang berlubang, menerangi gubuk kecil Lasmi. Udara pagi yang dingin membuat Lasmi menggigil dalam tidurnya. Namun, tiba-tiba, suara erangan pelan membuatnya terjaga. Dengan cepat, ia menoleh ke arah lelaki yang masih terbaring di tikarnya. Mata lelaki itu bergerak-gerak di balik kelopaknya yang masih tertutup, sebelum akhirnya perlahan terbuka. Sesaat, sorot matanya kosong, seolah tidak mengenali sekelilingnya. Lasmi menahan napas, menunggu reaksi apapun darinya. Lelaki itu mengerjap-ngerjapkan mata, tampak bingung dan lemah. Ia berusaha menggerakkan tubuhnya, namun rasa sakit dari luka-lukanya membuatnya mengerang pelan. "Di mana aku?" Suaranya parau dan hampir tak terdengar. Lasmi yang sejak tadi memperhatikan langsung mendekat, menuangkan air ke dalam gelas plastik kecil yang sudah retak di pinggirnya. "Minum dulu," katanya lembut, membantu lelaki itu duduk dan menyodorkan gelas ke bibirnya. Lelaki itu meminumnya dengan susah payah, kemudian menghela napas panjang. Sejenak suasana menjadi hening. Lelaki itu menatap Lasmi dengan tatapan penuh kebingungan, lalu tangannya menyentuh kepalanya yang diperban. "Siapa aku?" bisiknya lirih. Lasmi terkejut. Ia sudah menduga kemungkinan ini, tapi tetap saja rasanya aneh mendengar seseorang benar-benar kehilangan ingatannya. "Kamu nggak ingat apa-apa?" tanyanya hati-hati. Lelaki itu menggeleng pelan, ekspresinya masih kosong. "Aku hanya ingat gelap, lalu rasa sakit," lanjutnya. Lasmi menggigit bibir, merasa iba. Ia tidak tahu siapa lelaki ini atau bagaimana dia bisa berakhir di tempat sampah. Tapi sekarang ia benar-benar seperti kanvas kosong. Lasmi menatapnya sesaat sebelum akhirnya berkata, "Aku Lasmi. Aku yang nemuin kamu di tempat sampah tadi malam." Lelaki itu tampak terkejut, keningnya berkerut mencoba mengingat, tapi tetap tidak ada yang muncul di pikirannya. "Aku ada di tempat sampah?" tanyanya dengan nada bingung. Lasmi mengangguk. "Kamu pingsan di sana. Aku nggak tahu siapa kamu atau kenapa kamu bisa ada di sana. Tapi kamu kelihatan butuh bantuan." Lelaki itu terdiam beberapa saat, seolah mencerna informasi tersebut. Kemudian, dengan nada lirih, ia berkata, "Terima kasih karena udah nolong aku." Hari-hari berikutnya, lelaki itu, yang kini dipanggil Rian, oleh Lasmi karena mereka tidak tahu nama aslinya, mulai terbiasa dengan kehidupannya yang baru. Meski tubuhnya masih lemah, ia mulai membantu Lasmi sebisa mungkin. Awalnya, ia hanya membantu mengisi karung dengan barang bekas yang sudah dikumpulkan Lasmi. Namun, seiring waktu, ia juga mulai ikut mendorong gerobak kecil mereka, meskipun tubuhnya masih terasa sakit. "Kamu nggak harus ikut kerja, kamu masih butuh istirahat," kata Lasmi suatu hari. Namun, Rian tersenyum tipis dan berkata, "Aku nggak bisa cuma duduk diam sementara kamu kerja sendirian." Kehangatan kecil mulai tumbuh di antara mereka. Lasmi, yang biasanya terbiasa hidup sendiri, kini mulai menikmati kehadiran seseorang di sampingnya. Setiap malam sebelum tidur, mereka berbincang tentang hal-hal sederhana, tentang bagaimana Lasmi menjadi pemulung sejak kecil, tentang tempat-tempat yang pernah ia lalui, dan bagaimana hidupnya selalu penuh perjuangan. Rian mendengarkan dengan penuh perhatian, meskipun ia sendiri tidak bisa berbagi cerita tentang masa lalunya karena ingatannya masih kosong. Suatu malam, saat mereka tengah duduk di depan gubuk, menikmati hembusan angin malam, Rian tiba-tiba berkata, "Aku merasa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang penting. Tapi aku nggak tahu apa itu." Lasmi menatapnya, melihat kegelisahan di matanya. Ia ingin mengatakan sesuatu yang bisa menenangkan, tapi akhirnya hanya berkata, "Mungkin pelan-pelan kamu bakal ingat. Sampai saat itu, kamu bisa tinggal di sini." Rian menoleh ke arahnya, menatapnya dengan tatapan penuh arti. "Kamu orang baik, Lasmi," katanya lirih. Lasmi hanya tertawa kecil, menyembunyikan rona merah di pipinya,
hari-hari berjalan tanpa terasa. Setiap pagi, mereka bangun bersama dan bekerja sama. Lasmi mulai merasa ada yang berubah dalam dirinya. Ia terbiasa sendiri, tapi sekarang ia tidak ingin sendirian lagi. Rian bukan hanya seorang lelaki yang ia tolong, ia sudah menjadi bagian dari hidupnya. Ada sesuatu tentang dirinya yang membuat Lasmi merasa nyaman, meskipun ia sadar bahwa mereka berasal dari dunia yang berbeda. Namun, jauh di lubuk hatinya, Lasmi tahu bahwa kebersamaan ini mungkin tidak akan bertahan selamanya. Rian memiliki masa lalu yang suatu saat akan kembali. Dan saat itu tiba, ia harus siap untuk melepaskan apa yang sudah mulai ia sayangi. Pagi itu, seperti biasa, Lasmi dan Rian mendorong gerobak mereka ke tempat pembuangan sampah untuk mencari barang bekas yang masih bisa dijual. Matahari mulai meninggi, membakar kulit mereka dengan panas yang menyengat. Namun, bagi Lasmi, ini bukanlah hal baru. Ia sudah terbiasa hidup di bawah terik matahari dan bau menyengat dari tumpukan sampah yang menggunung. Rian, di sisi lain, masih menyesuaikan diri, meski ia tidak pernah mengeluh. Setiap kali tangannya kotor atau kakinya terluka oleh pecahan kaca, ia hanya tertawa kecil dan berkata, "Hidup di sini memang keras, ya?" Lasmi tersenyum kecil mendengar perkataannya. Ada kebanggaan dalam hatinya melihat bagaimana Rian, yang tampaknya berasal dari dunia yang berbeda, tetap bertahan dan menyesuaikan diri dengan kehidupannya sekarang. Ia sudah tidak lagi melihatnya sebagai seseorang yang asing. Rian kini adalah bagian dari hari-harinya. Saat tengah asyik memilah sampah, Rian tiba-tiba melihat sesuatu yang tampak familiar. Sebuah jam tangan mewah, tergeletak di antara tumpukan barang rongsokan. Ia mengangkatnya, memandangi benda itu dengan penuh rasa penasaran. Tangannya gemetar tanpa alasan yang jelas, seolah benda itu membangkitkan sesuatu dari dalam dirinya. Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, kakinya terpeleset di atas tumpukan plastik basah, membuatnya kehilangan keseimbangan. Tubuhnya terjatuh ke belakang, dan sebelum ia bisa menahan diri, kepalanya menghantam keras sebuah besi tua yang tersembunyi di bawah tumpukan kardus. "Rian!" teriak Lasmi panik, langsung berlari ke arahnya. Rian mengerang kesakitan, tangannya menggenggam kepalanya yang terasa berdenyut hebat. Sesuatu berputar di dalam kepalanya, gambar-gambar yang samar tiba-tiba mulai muncul. Suara-suara, wajah-wajah, dan rasa takut yang begitu nyata menghantam pikirannya seperti ombak besar. Matanya terbuka lebar, tubuhnya gemetar hebat. Nafasnya memburu, dan tanpa sadar, kata-kata pertama yang keluar dari mulutnya adalah, "Aku, Adrian Wijaya." Suaranya lirih, namun penuh kepastian. Lasmi yang masih berlutut di sampingnya terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Apa?" tanyanya, mencoba memastikan. Rian, atau sekarang Adrian, memandang ke sekeliling dengan ekspresi penuh kebingungan. "Aku ingat semuanya, Lasmi," katanya dengan suara yang bergetar. "Aku bukan siapa yang aku kira selama ini." Lasmi merasa dunianya berputar. Ia ingin mendengar lebih banyak, tapi sekaligus takut dengan apa yang akan terjadi setelah ini. Adrian memejamkan mata, berusaha mengumpulkan semua kepingan ingatan yang baru saja kembali. Ia mengingat bahwa ia adalah anak dari seorang pengusaha hotel terkenal. Ia mengingat bahwa dirinya bukan hanya seorang pemuda biasa yang tersesat di tempat sampah, melainkan korban penculikan. Ia mengingat bagaimana beberapa pria berbadan tegap membekapnya, membawanya pergi dari mobilnya, dan membuangnya entah kemana. Ia bangkit perlahan, menatap Lasmi dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Aku diculik, Lasmi. Mereka mengambilku, mungkin untuk meminta tebusan. Tapi entah bagaimana, aku berhasil melarikan diri. Aku pasti mengalami benturan keras sebelum kau menemukanku, makanya aku kehilangan ingatan." Suaranya terdengar lebih tegas dari biasanya. Ini adalah suara seorang pria yang tahu siapa dirinya, yang memiliki kehidupan yang jauh berbeda dari yang ia jalani bersama Lasmi selama ini. Lasmi menunduk, jari-jarinya meremas kuat kain bajunya sendiri. Sesuatu dalam hatinya mengatakan bahwa ini adalah akhir dari kebersamaan mereka. "Jadi, kamu akan pergi?"
Tanyanya pelan, berusaha terdengar biasa saja meskipun hatinya terasa remuk. Adrian menatapnya dalam-dalam, dan ia bisa melihat kesedihan di mata Lasmi. Aku harus mencari keluargaku, Lasmi. Mereka pasti khawatir mencariku. Katanya, mencoba menenangkan, meskipun ia sendiri merasa sakit mengatakannya. Hati Lasmi semakin tenggelam dalam kepedihan yang ia tahan. Ia tahu sejak awal bahwa kebersamaan mereka hanya sementara, tapi tetap saja rasanya sakit mengetahui bahwa hidup Adrian yang sebenarnya bukan di sini, bersamanya. Adrian menggenggam tangan Lasmi, mencoba meyakinkan, "Aku tidak akan melupakanmu. Kau sudah menyelamatkanku. Aku tidak akan pernah melupakan semua ini." Tapi Lasmi hanya tersenyum kecil, menyembunyikan luka di hatinya. "Pulanglah, Adrian," katanya dengan suara yang hampir berbisik. "Keluargamu menunggumu." Dan dengan kata-kata itu, dunia kecil mereka yang penuh kesederhanaan mulai retak, bersiap untuk berubah selamanya. Adrian berdiri di depan gubuk kecil Lasmi, hatinya terasa berat. Ia masih mengenakan pakaian lusuh yang selama ini menemaninya dalam kehidupan yang baru saja ia tinggalkan. Kini, dengan ingatan yang kembali, ia merasa seperti orang yang terbelah menjadi dua, antara Adrian Wijaya, anak dari pengusaha kaya, dan Rian, pria sederhana yang hidup di tengah kerasnya dunia bersama Lasmi. Namun, ia tahu, cepat atau lambat, ia harus kembali. Sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti di depan jalan sempit yang menuju ke tempat tinggal Lasmi. Dari dalam, seorang pria berjas keluar dengan tergesa-gesa. "Tuan Adrian," serunya dengan nada lega, wajahnya penuh keharuan. "Kami mencarimu kemana-mana. Keluargamu sangat khawatir." Pria itu adalah Pak Joko, sopir pribadi keluarganya. Adrian mengangguk pelan, masih merasa canggung dengan kenyataan bahwa dunia lamanya benar-benar kembali menghampirinya. Lasmi hanya berdiri di ambang pintu gubuknya, diam memandang semua yang terjadi. Ia melihat Adrian berbicara dengan sopirnya, melihat bagaimana pria itu seakan-akan kembali ke dunianya yang sebenarnya, dunia yang tidak ada tempat untuk seorang pemulung seperti dirinya. Ia menelan ludah, berusaha mengusir rasa sesak yang perlahan-lahan menyergap dadanya. Ketika Adrian berbalik menatapnya, ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat dada Lasmi semakin nyeri. "Lasmi." Suara Adrian lirih, seolah ragu harus berkata apa. Lasmi menggeleng kecil, tersenyum tipis meskipun matanya terasa panas. "Nggak apa-apa, Adrian," katanya pelan. "Kamu memang harus pulang." Adrian mendekat, meraih tangan Lasmi dengan erat. "Aku nggak akan melupakanmu, Lasmi," ucapnya penuh ketulusan. "Apapun yang terjadi, aku berhutang nyawa padamu." Namun, Lasmi hanya tersenyum getir. "Kamu nggak punya hutang apa-apa, Adrian. Aku cuma nolong orang yang butuh bantuan." Adrian ingin mengatakan lebih banyak, ingin menjanjikan sesuatu, tapi rasanya semua kata-kata tidak cukup. Ia melepaskan genggamannya perlahan, lalu berjalan menuju mobil yang menunggunya. Saat pintu mobil tertutup, Lasmi melihat siluetnya menghilang di balik kaca jendela. Mobil itu melaju, membawa Adrian kembali ke kehidupannya yang penuh kemewahan, meninggalkan Lasmi sendirian, seperti sebelumnya. Hari-hari setelah kepergian Adrian terasa berbeda. Lasmi kembali menjalani rutinitasnya, tapi kini ada kehampaan yang tak bisa ia jelaskan. Ia masih pergi ke tempat pembuangan sampah, masih mendorong gerobaknya sendirian, tapi tidak ada lagi suara tawa kecil Adrian di sisinya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini yang terbaik. Bahwa sejak awal, Adrian memang bukan bagian dari dunianya, sementara itu, Adrian kembali ke kehidupannya yang lama. Begitu tiba di rumah megahnya, ia langsung disambut oleh keluarganya dengan tangis haru. Ibunya memeluknya erat, sementara ayahnya, seorang pria berwibawa dengan jas mahal, menepuk bahunya dengan bangga. "Kami pikir kami kehilanganmu," ujar sang ayah dengan suara berat. Adrian hanya tersenyum kecil, tapi hatinya terasa kosong. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Malam itu, Adrian berdiri di balkon kamarnya yang luas, menatap ke langit.
Cahaya lampu kota berkilauan di kejauhan, begitu berbeda dengan cahaya redup dari lampu minyak di gubuk Lasmi. Namun, meskipun ia telah kembali ke dunia penuh kemewahan, pikirannya justru terus melayang ke tempat yang jauh lebih sederhana, ke tempat di mana seorang gadis pemulung dengan hati yang tulus telah menyelamatkannya tanpa meminta apapun. Adrian menghela napas panjang. Ia tahu, ia tidak bisa membiarkan ini berakhir begitu saja. Beberapa hari setelah kembali ke rumahnya, Adrian tetap merasa ada yang hilang dalam dirinya. Hidupnya kembali dikelilingi kemewahan, pakaian mahal, makanan lezat, dan keluarga yang menyayanginya. Namun, tidak ada satupun yang bisa mengisi kekosongan di hatinya. Setiap kali ia melihat dirinya di cermin, ia merasa seperti orang yang berbeda. Ia bukan lagi pria yang tersesat tanpa ingatan, tapi juga bukan sepenuhnya Adrian Wijaya yang dulu. Ia telah berubah, dan semua itu karena seseorang. Lasmi. Adrian tidak bisa membiarkan semuanya berlalu begitu saja. Ia harus menemui Lasmi lagi. Maka, pada suatu pagi, ia meminta sopirnya mengantarnya kembali ke kawasan tempat Lasmi tinggal. Begitu sampai, ia turun dari mobilnya, melangkah masuk ke gang sempit yang dulu menjadi tempatnya berlindung. Perasaan nostalgia dan kerinduan menyelimutinya saat ia melihat gubuk kecil itu masih berdiri seperti biasa. Namun, ia tidak menemukan Lasmi di sana. Ia bertanya kepada beberapa warga sekitar. Dan akhirnya seseorang memberitahunya bahwa Lasmi sedang bekerja di tempat pembuangan sampah seperti biasa. Tanpa ragu, Adrian berjalan ke sana. Begitu sampai, matanya langsung mencari sosok yang begitu dirindukannya. Dan di tengah tumpukan sampah, ia melihatnya. Lasmi, mengenakan pakaian lusuh, mendorong gerobaknya dengan wajah lelah, hatinya mencelos. Lasmi tampak lebih kurus, lebih letih daripada terakhir kali ia melihatnya. Ia sadar bahwa kehidupannya masih terus berjalan keras seperti sebelumnya. Namun, meskipun hidup begitu berat, Lasmi tetap menjalani semuanya dengan ketabahan yang sama. Itu membuat Adrian semakin yakin bahwa ia tidak bisa meninggalkannya lagi. Lasmi, panggilnya. Lasmi menoleh, dan seketika matanya membelalak saat melihat Adrian berdiri di sana. Tangannya yang tengah mengangkat botol plastik terhenti di udara. Adrian, gumamnya, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Adrian tersenyum dan berjalan mendekat. Aku datang untuk menepati janjiku, katanya lembut. Lasmi menatapnya dengan kebingungan. Janji apa? Tanyanya, suaranya sedikit bergetar. Janji bahwa aku tidak akan melupakanmu, jawab Adrian. Ia menggenggam tangan Lasmi dengan penuh keyakinan. Aku ingin kamu ikut denganku, Lasmi. Aku ingin kamu ada dalam hidupku, bukan sebagai kenangan, tapi sebagai bagian dari masa depanku. Lasmi menggeleng pelan, matanya mulai berkaca-kaca. Adrian, dunia kita berbeda. Suaranya melemah. Aku cuma seorang pemulung, aku nggak pantas berada di sampingmu. Adrian menggenggam tangannya lebih erat. Bukan tentang pantas atau tidak, Lasmi, katanya sungguh-sungguh. Aku tahu apa yang aku mau, dan aku mau kamu. Aku mau kita. Aku nggak peduli dari mana kita berasal. Yang aku tahu, aku mencintaimu. Air mata yang sejak tadi Lasmi tahan akhirnya jatuh. Ia menatap Adrian dengan perasaan yang begitu dalam. Tidak pernah dalam hidupnya ada seseorang yang menginginkannya seperti ini. Bukan karena kasihan, bukan karena rasa hutang budi, tapi karena cinta. Aku juga mencintaimu, Adrian, bisiknya. Adrian tersenyum bahagia, lalu menariknya ke dalam pelukan hangat. Ia tidak peduli dengan tatapan orang-orang di sekitar, tidak peduli dengan perbedaan status mereka. Yang ia tahu, ia telah menemukan rumahnya, bukan di rumah mewah milik keluarganya, tapi di hati seorang wanita sederhana yang telah mengajarkannya makna kehidupan. Beberapa bulan kemudian, mereka menikah dalam sebuah pernikahan sederhana namun penuh kebahagiaan. Adrian memperkenalkan Lasmi kepada keluarganya, dan meskipun awalnya ada keraguan, perlahan semua orang menerima bahwa kebahagiaan Adrian ada pada Lasmi. Mereka memulai hidup baru bersama, bukan sebagai dua orang dari dunia yang berbeda, tetapi sebagai dua hati yang telah menemukan satu sama lain, dan dengan itu,
Cerita mereka yang dimulai dari tumpukan sampah berubah menjadi kisah cinta yang tak tergantikan. Sebuah bukti bahwa cinta sejati tidak mengenal perbedaan, hanya ketulusan hati yang menyatukan.